Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang ada di Indonesia. Siapa yang pernah dengar bahwa Indonesia itu disebut juga dengan negara agraris dan juga Indonesia disebut dengan negara maritim? Mungkin kalian pernah dengar ya, kenapa Indonesia disebut dengan negara agraris? Karena sebagian besar negara Indonesia itu terbagi menjadi wilayah daratan dan juga ada banyak orang yang bekerja di sektor agraris. Sedangkan kenapa disebut dengan negara maritim? Karena Indonesia juga selain terdiri dari daratan, Indonesia juga memiliki potensi laut yang sangat luas sehingga disebut dengan negara maritim. Nah, jadi kali ini kita akan mempelajari dua materi pokok, yaitu sumber daya alam dan potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Nah, jadi untuk potensi sumber daya alam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah potensi hutan, kemudian yang kedua adalah potensi barang tambang. Kemudian untuk maritim ini juga terbagi menjadi beberapa jenis. Oke, mari kita lihat yang pertama. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa Indonesia itu dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan maritim yang sangat besar. Jadi, sebagian besar wilayah Indonesia itu merupakan lautan, sehingga kekayaan sumber daya alam yang ada di darat, juga kekayaan sumber daya alam yang ada di laut itu tidak kalah besarnya. Nah, jadi potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa sajakah yang dimiliki bangsa Indonesia? Inilah yang harus kita ketahui bersama ya, bahwa apa saja sih potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang ada di Indonesia. Kemudian, di mana saja potensi sumber daya alam dan kemaritiman itu berada. Kemudian yang ketiga adalah mengapa Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam dan kemaritiman. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan membahas secara satu persatu. Yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apakah kalian pernah mendengar istilah sumber daya alam atau yang disingkat dengan SDA? Pastinya pernah kan? Sumber daya alam itu adalah semua bahan yang ditemukan manusia di dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan-bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, jadi apapun yang ada di dalam alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia ini dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Kemudian potensi sumber daya alam Indonesia ini juga dilihat dari berbagai macam bentuknya. Air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain sebagainya itu merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Nah, jadi mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka pembahasannya akan dibatasi saja berupa sumber daya hutan dan bahan tambang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai potensi hutan. Potensi hutan. Hutan Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai kurang lebih 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Nah, jadi luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Untuk wilayah Jawa sendiri, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, untuk alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di wilayah Sumatera,
dan Kalimantan. Nah, jadi hasil hutan ini sebenarnya tidak hanya sekedar kayu saja. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia, ini juga menghasilkan berbagai macam tanaman buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk itu adalah sebagai sumber kayu. Nah, jadi ada banyak ya jenis-jenis hutan yang berisi kayu, misalnya ada kayu meranti, kayu jati, rotan, kayu cendana, kayu akasia, dan kayu lainnya yang sangat banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih kita kok harus menyelamatkan hutan? Kenapa kita harus menyelamatkan hutan? Perlu kita ketahui bahwa hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Nah, jadi berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan di Indonesia itu mencapai 300.000 hektar per tahun. Bayangkan saja ya, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia itu mencapai 300.000 hektar per tahun. Bayangkan saja misalnya eh, lapangan bola itu kurang lebih 1 hektar. Berarti ada 300.000 lapangan sepak bola. Seperti itulah bayangannya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Bahkan beberapa di antaranya ini sudah dianggap punah. Bisa jika hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan tidak mungkin pada masa yang akan datang hutan kita akan habis. Padahal hutan memiliki banyak sekali manfaatnya. Apa saja sih manfaat hutan? Yang pertama, hutan itu bisa tempat untuk menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai atau danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah hutan itu sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak dapat langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah yang subur. Sedangkan fungsi yang keempat adalah menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi dapat terkendali. Dan yang terakhir itu adalah sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dan dari produk yang dihasilkannya. Demikianlah penjelasan mengenai potensi hutan yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah potensi barang tambang. Coba perhatikan keadaan yang ada di sekitar kalian, keadaan di tempat tinggal kalian masing-masing. Apakah ada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh penduduk sekitar tempat tinggalmu? Apakah ada kegiatan penambangan yang pada umumnya dilakukan oleh mereka? Kegiatan apa saja yang umumnya dilakukan oleh mereka? Nah, jadi Indonesia ini merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Aktivitas pertambangan ini juga telah menghasilkan banyak sekali penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Nah, pertanyaannya, seberapa besarkah potensi tambang yang ada di Indonesia? Di manakah jenis dan lokasi tambang yang ada di Indonesia? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama adalah minyak dan gas bumi. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan, dan juga sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksi energi sumber daya energi alternatif ini masih sangat terbatas jumlahnya. Kemudian, cadangan minyak bumi yang ada di Indonesia ini terus berkurang.
seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus-menerus dilakukan. Jadi, ada yang memperkirakan bahwa dalam kurun 14 tahun ke depan, cadangan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Hal ini tidak akan terjadi dengan cepat jika misalnya kita bisa menemukan cadangan baru yang diperkirakan masih besar. Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan masih cukup besar. Adapun sebaran-sebarannya itu sangat besar ya yang ada di Indonesia. Misalnya ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Kemudian yang kedua adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara sendiri digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, kemudian untuk keperluan rumah tangga, untuk pembakaran industri, kemudian juga untuk keperluan lainnya. Untuk cadangan batu bara Indonesia itu hanya 0,5% ya dari cadangan dunia. Namun dilihat dari produksinya, ini merupakan yang keenam terbesar di dunia sehingga jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Untuk batu bara sendiri dapat dijumpai di sejumlah pulau yaitu Kalimantan dan Sumatera. Kemudian yang ketiga adalah bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai kurang lebih 1,2 juta ton. Jadi sebagian dari hasil pertambangan bauksit ini dimanfaatkan untuk industri di dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor keluar. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau atau Kepulauan Bintan dan Kalimantan Barat di daerah Singkawang. Yang keempat adalah pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan oleh industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi ini dapat ditemukan di Cilacap, di Provinsi Jawa Tengah, kemudian Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak yang ada di Lampung, kemudian di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Kemudian yang kelima adalah emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai kurang lebih 141.000 ton. Nah, jadi emas ini umumnya digunakan untuk pertanian. Yang berikutnya adalah potensi kemaritiman Indonesia. Luas Laut Indonesia ini mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yakni 5,8 juta kilometer. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang sangat luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang ada tersebut dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain, misalnya seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan lain sebagainya. Sumber daya tersebut dikenal sebagai sumber daya pesisir. Oke, mari kita lihat sumber daya potensi maritim yang pertama, yaitu perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan
bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan itu adalah sekitar 80% dari potensi lestari tersebut, atau sekitar 5,1 juta ton per tahunnya. Nah, jadi kekayaan alam kita yang berupa ikan ini juga banyak diambil oleh nelayan dari negara lain, di mana mereka melakukan praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan dalam kegiatan illegal fishing. Wilayah yang paling rawan dengan praktik ini adalah Laut Arafuru yang ada di Papua dan di timur perairan Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah hutan mangrove. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove ini adalah hutan bakau. Ini merupakan tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat surut, hutan mangrove bebas dari genangan laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindungi, muara sungai, atau laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis itu adalah sebagai tempat habitat binatang laut untuk berlindung dan mencari makan dan berkembang biak, serta melindungi pantai dari abrasi air laut. Kemudian fungsi ekonomis hutan mangrove ini adalah berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi biasanya penduduk ini memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan sebagai bahan pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh berbagai macam jenis flora maupun fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Kemudian yang berikutnya adalah terumbu karang. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu atau bebatuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tumbuhnya. Nah, jadi jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284.000 km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Nah, jadi kekayaan terumbu karang Indonesia ini tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat sekitar 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Jadi terumbu karang ini akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan antara lain 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kemudian pertumbuhan terumbu karang juga akan baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Kedalaman yang baik untuk terumbu karang tidak lebih dari 18 meter. Jika lebih besar dari kedalaman tersebut, pertumbuhan terumbu karang juga akan menjadi kurang baik. Selain persyaratan tersebut, terumbu karang juga merupakan salinitas atau kandungan air garam laut yang tinggi. Oleh karena itu, terumbu karang sulit hidup di sekitar muara sungai karena kadar garam air lautnya menurun akibat bercampurnya sungai ke laut. Oke, demikianlah pembahasan mengenai
Demikianlah pembahasan mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang ada di Indonesia. Selamat belajar dan salam sehat untuk kita semua.